Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabila Nur Saidah. Saya dari kelas 4B dengan NPM 24 10 63 10 740. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang gerakan, kinematika, dan hukum Newton. Nah, gerak adalah perubahan posisi dari posisi satu ke posisi lainnya. Nah, gerakan ini memiliki beberapa macam gerak. Ada 3 macam gerak, yaitu gerak lurus, gerak putar, dan gerak gabungan. Nah, gerak lurus ada dua macam juga, dibagi menjadi 2. Yang pertama itu gerak lurus atau rektilinear. Yang kedua itu gerak lengkung atau kurvilinear. Nah, untuk gerak lurus atau rektilinear yaitu gerakan suatu benda yang jika diamati akan meninggalkan jejak menggelinding. Nah, jika gerakan lengkung yaitu gerakan suatu benda yang meninggalkan jejak berupa garis lengkung. Nah, yang kedua ada gerak putar. Nah, gerak putar itu terjadi bila suatu objek bergerak pada jalan yang melingkar atau mengelilingi suatu titik yang tetap. Misalnya, gerakan lengan yang diputar pada sendi bahu atau sendi pergelangan. Yang ketiga yaitu gerak gabungan. Nah, terjadi bersamaan dengan gerak lurus dan gerak putar. Misalnya seperti pesepeda, tubuh bagian atas bergerak lurus sebagai akibat dari gerakan melengkung atau memutar kedua kaki. Kinematika. Nah, sekarang kita bagian ke kinematika. Kinematika adalah cabang dinamika yang berkaitan dengan deskripsi gerak. Nah, kinematika yaitu gerak benda yang berkaitan dengan ruang atau waktu. Nah, ada aspek-aspeknya, yaitu yang pertama jalan, kecepatan, waktu, dan percepatan. Contohnya seperti perlombaan 400 meter di trek 400 meter, jarak 400 meter, namun perpindahan mereka akan menjadi 0 ketika start dan finish itu di titik yang sama. Nah, kinematika berhubungan dengan suatu gesekan atau gaya. Kinematika berkaitan dengan apa yang menyebabkan tubuh untuk bergerak. Pemahaman konsep-konsep massa, inersia, torque, dan impuls bermanfaat untuk memahami gaya-gaya tersebut. Nah, contohnya bila sebuah gaya diberikan pada suatu benda seperti pensil di atas meja, maka akan menghasilkan gerak translasi atau kombinasi. Adapun faktor-faktornya yaitu massa adalah kuantitas atau jumlah materi yang mengisi suatu benda. Nah, yang kedua, inersia adalah tahanan yang menghambat aksi atau gerakan. Yang ketiga, gaya merupakan dorongan atau tarikan yang bereaksi pada sebuah benda. Yang keempat, berat adalah jumlah gaya gravitasi yang digunakan pada sebuah benda. Yang kelima, jika gaya yang diberikan paralel dengan atas meja tetapi diarahkan tidak melalui titik berat pensil, maka pensil akan bergerak secara translasi atau rotasi. Yang keenam, tekanan didefinisikan sebagai jumlah gaya yang bekerja pada unit di area tertentu. Yang ketujuh, bila sebuah gaya diberikan pada suatu benda, maka gerak yang dihasilkan benda tidak hanya ditentukan oleh lamanya gaya yang diberikan. Nah, hasil kali antara gaya dan waktu dinamakan impuls.
Nah, yang ketiga sekarang kita masuk ke pengertian hukum Newton. Nah, hukum yang pertama yaitu hukum Newton berbunyi sebuah benda yang diam akan tetap diam dan yang bergerak lurus akan tetap bergerak lurus. Contohnya ketika sedang naik mobil atau kendaraan lainnya. Jika mobil yang semula diam kemudian secara tiba-tiba mobil bergerak, badan akan terdorong ke belakang. Nah, yang kedua itu hukum Newtonnya menjelaskan pengaruh gaya pada percepatan benda. Jika result gaya pada benda tidak nol, maka benda itu akan mengalami percepatan. Contohnya naik sepeda ketika menuju jalan yang menurun, maka kecepatan itu akan bertambah. Nah, yang ketiga ada hukum Newton yang ketiga. Nah, hukum Newton yang ketiga menyatakan bahwa jika suatu gaya yang diberikan pada suatu benda, maka benda tersebut akan memberikan gaya yang sama besar dan berarah berlawanan. Misalnya, para peluncur es memberikan gaya satu sama lain dengan besar yang sama, tetapi dengan arah yang berbeda atau berlawanan, maupun gaya yang diberikan sama, percepatan yang terjadi juga terjadi tidak sama. Nah, segitu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.